Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Di belakang kita ada telaga. Telaga yang mengingatkan kepada kita telaga yang ada di hari kiamat nanti, yang disebut dengan telaga Haud. Karena setiap nabi, kata Rasulullah SAW, ia mempunyai telaga. Dan Nabi SAW pun akan diberikan oleh Allah telaga yang disebut dengan Haud. Di mana akal Islam, telaga Haud Nabi SAW itu ya lebih manis dari madu, kata Rasulullah. Lebih putih dari susu. Demikian pula telaga Haud Nabi SAW, jauhnya atau lebarnya itu sebulan perjalanan unta. Di mana telaga Haud Nabi SAW, bintang apa gelas-gelasnya ada nujumis sama, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Telaga Haud Nabi SAW akan diminum oleh setiap umat Islam. Nabi SAW bersabda, la taridunna alayyal haud, kalian akan benar-benar meminum telaga haudku nanti kelak pada hari kiamat. Namun, akhwal Islam azakumullah, ada orang-orang yang tidak akan mampu atau tidak bisa minum daripada telaga Haud. Kata Nabi SAW, "Lataridunna alayyal haud." Kalian benar-benar akan mampir di telaga Haudku. Fayahtalija aqwamun. Ternyata ada beberapa kaum yang tidak bisa minum dari telaga Haud. Faqultu, lalu aku berkata, ummati, dalam satu riwayat ashabi, umatku, dalam riwayat yang lain sahabatku. Maka kemudian dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu, wahai Muhammad. Kata Rasulullah, suhqan, semoga dijauhkan orang tersebut. Berarti orang yang tidak mampu untuk minum dari telaga Haud itu siapa? Yaitu mereka yang mengada-ngada setelah Islam ini. Hadis ini ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Makna yang pertama yang dimaksud dengan hadis ini yaitu orang-orang yang murtad setelah Islam. Di mana mereka yang di zaman Nabi SAW masuk Islam, kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, mereka pun kemudian murtad kembali. Mereka pun kemudian mengingkari kewajiban Islam. Di mana sebagian mereka yang murtad tersebut diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka setiap orang yang mengingkari kewajiban Islam, yang murtad dari agama Allah juga, ia tidak akan pernah mampu untuk minum dari telaga Haud. Sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud dengan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Maksudnya yaitu berbuat bid'ah dalam agama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Maka orang-orang yang mengada-ngada perkara-perkara yang bukan dari syariat agama ini, yang kemudian dijadikan sebagai sebuah syariat oleh manusia, padahal itu bukan syariat Allah, maka ia terancam tidak akan bisa minum telaga Haud. Oleh karena itulah Allah mengecam orang-orang yang membuat perkara-perkara yang tidak disyariatkan, yang tidak ada dalam syariat. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah orang-orang yang seakan-akan menganggap Islam tidak sempurna, sehingga butuh untuk membuat sesuatu yang baru dalam agama. Mereka adalah orang-orang yang menganggap seakan-akan Rasulullah SAW belum menyampaikan syariat ini semuanya. Makanya kata Imam Malik, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang berbuat satu bid'ah saja dalam agama ini, berarti ia sudah menuduh Rasulullah telah mengkhianati risalah. Wadzalika anna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum,
ya pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku. Fama lam yakun yauma idzin dina, lam yakunil yauma dina. Maka yang di hari itu bukan agama, di hari ini pun bukan termasuk agama. Maka ya orang-orang yang mengada-ngada dalam agama perkara yang tidak disyariatkan, terancam tidak bisa minum dari telaga Haud. Dan Nabi SAW juga menyebutkan cara amalan yang menyebabkan kita bisa minum dari telaga Haud, itu bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Beliau bersabda, innaha satakunu atharah. Sesungguhnya nanti akan ada al-atharah. Siapa itu al-atharah? Kata Imam Nawawi, yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, fasbiru, bersabarlah. Hatta talqauni ala haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga Haud. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang mereka itu lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang zalim, maka Rasulullah mengatakan, sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga Haud. Bila ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Kita menjawab, sampai kita bertemu dengan Rasulullah, sampai kita berjumpa dengan Rasulullah di telaga Haud. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka akhal Islam, azakumullah, kita semua ingin berjumpa dengan Nabi SAW di telaga Haud. Kita berharap agar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga Haud. Maka agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah di telaga Haud, dan kita bisa meminum air di telaga Haud, yang kata Rasulullah, man syariba minhu lam yadma abadan. Siapa yang minum di telaga Haud, dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Hendaknya kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita mengikuti titah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah di telaga Haud, dan kita bisa minum dari telaga Haud, sehingga kita pun bisa masuk surga. Ya, karena telaga Haud itu adalah airnya berasal dari telaga yang ada di surga. Orang yang minum dari telaga Haud dipastikan insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.